Kali ini kita akan bahas tentang apa yang disebut diferensial parsial. Namanya juga parsial, jadi hanya sebagian. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sebagian itu adalah sebagian dari variabel. Jadi, jikalau ada fungsi misalnya Z sama dengan fungsi X, jadi biasanya kita bentuk persamaan menjadi implisit ya. X dan Y nya bercampur jadi satu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya Z sama dengan 2X pangkat 3Y min 5XY pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, di sini ada unsur, mungkin ini ditambahi angka ya, plus 3 misalnya. Di sini ada, di dalam satu persamaan ini ada dua variabel yaitu X dan Y ya. Nah, maka kita menurunkannya bisa, kalau kita turunkan secara langsung belum bisa. Kita harus menurunkan secara parsial dulu. Maka jika diturunkan secara parsial ke salah satu variabel. Nah, kenapa saya tulis ini, perhatikan, ke X. Yang dimaksud dengan diferensial parsial ke salah satu variabel, itu variabel lainnya dianggap konstan. Jadi kalau kita turunkan secara parsial ke X, itu berarti selain X dianggap konstan. Ini perhatikan ya. Jadi kalau ini ke X, berarti di sini ada Y, berarti Y-nya dianggap konstan. Ingat, turunan konstan adalah 0 ya. Jangan terbalik-balik ya. Nah, maka karena kita turunkan ke X dan Y-nya dianggap konstan ya, maka turunannya adalah dz dx. Ingat, ini adalah simbol yang kayak row terbalik begini. Ini adalah turunan parsial ya. Kalau dulu nulisnya adalah dz dx, huruf D ya. Tuh. Kalau parsial hurufnya adalah seperti row terbalik ya. Nah, jadi sekarang kita lihat diturunkan ke X itu berarti ini anggap aja konstan ya. Jadi yang kita turunkan yang ke X-nya. X-nya berapa? X pangkat 3. Turunannya berapa? 3X kuadrat kali 2 menjadi 2 kali 3X kuadrat kali Y. Kemudian dikurangi, diturunkan ke X, maka turunannya ada 5. Turunannya X adalah 1 kali Y pangkat 3, turunannya 3, ini karena konstan menjadi 0, sehingga hasilnya menjadi 2 kali 3 adalah 6X kuadrat Y, 5 kali 1 min 5Y pangkat 3. Jadi ini turunan parsialnya ke X. Nah, kalau begitu jika diturunkan secara parsial ke Y, berarti yang diturunkan adalah Y-nya, tapi selain Y atau dalam hal ini adalah X dianggap konstan. Maka turunannya adalah dz ke dy sama dengan ini diturunkan ke Y, 2
2x-nya kuadrat 2x pangkat 3 kali turunannya y 1, kemudian ini min 5x kali turunannya y pangkat 3 adalah 3y kuadrat, turunannya 3 adalah 0. Sehingga hasilnya menjadi 2x pangkat 3 minus 5 kali 3, 15x y kuadrat. Nah, jadi begitu. Jadi kalau parsial itu namanya parsial ya tentu saja hanya sebagian. Artinya apa? Yang dianggap variabel hanya sebagian. Dalam hal ini kalau apa namanya ada dua variabel x dan y, kita ambil salah satunya. Jadi kalau diturunkan secara parsial ke x berarti y-nya dianggap konstan. Demikian pula nanti kalau diturunkan secara parsial ke y maka x-nya dianggap konstan. Nah, itulah jadi simpel ya untuk persamaan diferensial parsial ya. Jadi nanti jangan terjebak bentuk-bentuk lain. Oh, turunannya apa namanya? Ini diturunkan, ini juga diturunkan. X-nya diturunkan, Y-nya diturunkan. Itu salah ya. Jadi harus menurunkan salah satu variabel dulu ya, yang lainnya dianggap konstan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan total ya. Jadi diferensial total itu berarti apa namanya? Diturunkan secara total. Artinya diturunkan ke seluruh variabel. Jadi kalau dari fungsi z sama dengan fungsi x, di mana x, z itu berisi fungsi x dan y, atau terusnya ya, mau 3, mau 4, mau 5, 6, silahkan. Maka diferensial totalnya adalah huruf D, dz itu sama dengan D dari fungsi x, y diturunkan ke x itu dx. Ini huruf D ditambah D fungsi x, y fungsi x diturunkan ke y dy ya. Jadi kalau nanti ada 3 variabel itu berarti nanti df ke d apa ya, dp misalnya kali dp dan seterusnya begitu. Jadi kalau apa namanya 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel sama caranya ini ya. Nah, contohnya adalah tadi z sama dengan 2x pangkat 3y min 5xy pangkat 3 plus 3. Maka dz-nya itu sama dengan df ke dx. Df dx-nya tadi mana? Adalah ini. Itu adalah 6x kuadrat y min 5y pangkat 3 dx ditambah dengan turunannya ke y secara parsial adalah yang ini, itu 2x pangkat 3 min 15x y kuadrat dy ya, seperti itu. Jadi bentuknya adalah turunannya ini adalah secara total adalah yang ini ya. Jadi
Ini nanti akan kita jumpai walaupun masih cukup lama, 1 tahun lagi di semester 3 ya. Penyelesaian persamaan diferensial itu nanti akan dicampur-campur antara variabel biasa dan turunan ya, seperti ini, variabel biasa dan turunannya, variabel dan turunannya. Bentuk ini tolong diingat ya, ini karena akan sering dipakai ya. Ini sebenarnya hampir bentuknya mirip dengan perkalian antara U kali V ya. Dalam hal ini perkalian antara X dan Y. Turunannya UV adalah U aksen V plus V aksen U ya. U aksen V, V aksen U. Sama saja. Bentuknya mirip ya, bukan sama. Bentuknya mirip ya. Gitu. Oke, saya kira sedikit pelajaran tentang baik persamaan diferensial secara parsial maupun secara total.